Halo para orang-orang rancu di luar sana, gimana? Sehat? Pada kali ini saya akan membahas film yang bertemakan action, gangster, dan baku hantam. Dan pastinya kalian sudah mengenal film ini, karena film ini sudah menemani masa kecil kita yang sangat bahagia. Apalagi kalau bukan film The Warriors. Di awal film kita diperlihatkan dengan seseorang yang berbicara bahwa akan diadakannya pertemuan atau rapat besar-besaran antar geng di seluruh kota yang diadakan oleh Cyrus. It's still on, and we're going. Cyrus sent an emissary this afternoon to make sure. Now, Cyrus don't want anybody packed. He don't want anybody... Sebelumnya saya jelaskan dulu biar kalian tidak bingung, bahwa di Amerika pada saat itu telah terbentuk beberapa macam geng yang menguasai daerahnya masing-masing, termasuk geng The Warrior. Kisah ini juga berfokus ke tokoh utama kita, yaitu geng The Warrior, yang diketuai oleh Cleon si topi macan, ada Swan calon ketua, Fox si malang, Cocis, Snow jagoan saya, Rembrandt si tukang pilok, Cowboy, Vermin, dan juga si Ajak sisa gapung. Terlihat nampaknya semua anggota geng di seluruh kota sudah berkumpul, termasuk geng The Warrior. Lalu di tengah-tengah ramainya para anggota geng, muncullah seseorang yang secara langsung berpidato di tengah-tengah taman kanak-kanak. Yang ternyata, orang itu merupakan Cyrus, pemimpin geng paling besar di kota New York pada saat ini. I say the future is ours! Di sini Cyrus pun menjelaskan rencananya, bahwa ia berencana untuk menyatukan para geng-geng di seluruh kota, yang nantinya para geng ini akan menguasai masing-masing satu kota. Faktanya bahwa ada 60.000 geng yang tersebar di luar sana, bahkan lebih, sedangkan jumlah polisi yang ada pada saat ini hanyalah 20.000. Semua geng pun bersorak dan bersemangat atas pidatonya Cyrus. Can you dig it? Because we got the streets, suckers! Can you dig it? Cyrus pun menekankan jika mereka bersatu, membentuk perdamaian, apapun bisa mereka lakukan. Tapi tiba-tiba, di dalam keramaian orang bersorak, muncullah satu geng yang diketuai oleh segondrong. Diam-diam ia berkhianat dengan membawa sebuah pistol yang ia gunakan untuk membunuh Cyrus. Alhasil, Cyrus pun mati terbunuh headshot di tangan si gondrong. Setelah semua orang menyadari bahwa Cyrus tertembak, para anggota geng lainnya pun berlari kabur dengan tergopoh-gopoh. Sementara itu, polisi juga datang untuk menyergap tempat itu. Di sini saya agak aneh aja gitu. Tiba-tiba polisi bisa tahu lokasinya. Udah kayak dukun aja. Keadaan pun ricuh, rusuh. Cleon sang ketua memutuskan untuk para anggotanya berlari kabur untuk menghindari kejaran polisi. Sementara di sisi lain, Cleon si topi macan pergi untuk menengok Cyrus. Di scene ini Cleon pun dituduh telah membunuh Cyrus oleh si gondrong, yang mana membuat para anggota geng Cyrus pun percaya akan omongan itu. Cleon pun habis digengbeng oleh geng Cyrus. Anjing emang difitnah si Cleon. Anggota geng Cyrus juga goblok. Langsung percaya aja. Emang si Cleon terbukti apa bersalah? Mana jago gelut lagi. Sayang gitu kalau kata saya harus mati di tengah-tengah mah. Tapi ya bagaimana kalau sudah takdir sutradara? Penonton bisa apa? Setelah berlari-larian dari kejaran polisi dan juga keramaian, mereka pun berencana untuk pulang ke tempat asal mereka. Namun yang tidak mereka sadari adalah bahwa geng yang paling berkuasa di kota New York, yakni The Rift atau gengnya si Cyrus, menginginkan The Warrior hidup atau mati. Sentak,
The Reef pun melakukan siaran radio yang isinya adalah bahwa setiap geng yang berhasil mendapatkan 2 warrior akan mendapatkan hadiah yang membuat 2 warrior susah untuk pulang ke kampung halamannya. Rips! Rips! Who are the warriors? There must be some word. I want them all. I want all the warriors. I want them alive if possible, if not wasted. Send the word. Singkat cerita, setelah habis main kejar-kejaran dengan geng botak, mereka pun berhasil mendapatkan kereta untuk pulang. Tapi bukan film namanya kalau tiba-tiba langsung dipermudah. Pasti selalu ada cobaan yang akan mereka jalani di depan. Dan langsung saja, setelah mendapatkan kereta untuk pulang, lajur kereta yang mereka akan lewati baru saja mengalami kebakaran yang mengakibatkan kereta mereka terhenti. Shit, this train's had it. This is fucking impossible. What the shit are we gonna do? Oh, this sucks. Why couldn't it rain now? Maybe we ought to worry about who set that goddamn fire. Setelah kebakaran, kereta tersebut membuat 2 warrior akhirnya memutuskan untuk mencari jalan lain, yakni dengan berjalan kaki. Namun, kini sepertinya langkahnya mereka akan terasa berat, karena ada sebuah geng yang sedang mengawasi mereka. Hey, what about the money you owe? Biar saya perkenalkan dulu. Ini adalah The Orphan. Geng ini merupakan geng kecil alias cupu. Jadi mereka bisa dibilang paling lemah dan memiliki reputasi yang rendah di kalangan gangster. You recognize them? Orphans. So far down, they ain't even on the map. Real low class. Swan pun melakukan negosiasi dengan ketua geng Orphan. Namun datanglah sebuah wanita semacam wanita pengencrot yang langsung meledek ketua geng Orphan dengan kalimat chicken. Wanita ini bernama Mary. Akibat perlakuan wanita tersebut, dengan terpaksa 2 warrior harus lari kabur dari kejaran geng tersebut. Tapi namanya memang geng cupu, mereka pun tidak berhasil mengejar 2 warrior sampai ke kereta. Hey, wait a minute. I could ask a question. How come we're running? Oh iya, di sini sepertinya Mary tertarik dengan Swan. Jadi Mary pun ikut terbawa dengan rombongan 2 warrior. Sesampainya di kereta, mereka pun dikejutkan dengan adanya kedatangan polisi yang membuat mereka terpisah menjadi 3 kelompok. Go! Where we going? Go! Di sini kita diperlihatkan Ajax yang berhasil menumbangkan 1 polisi. Memang keren si Ajax cuy.
Setelah berpisah menjadi 3 kelompok, nasib malang pun menimpa Fox dan Mary, yang mana ada sebuah polisi yang berupaya mencegah langkahnya Fox. Gelut-gelutan antar Fox dan polisi pun tak terelakkan. Polisi berhasil mendorong Fox ke lajur kereta api, yang pada saat itu kebetulan ada kereta yang sedang lewat. Akibatnya, Fox pun modar kelindes kereta. Mary anjing emang, udah anjing. Udah ditolongin bukannya bantuin Fox gitu. Saya kalau ada di sana sih langsung gitu nolongin Fox. Masalahnya kentang aja gitu, mati kelindes. Fermin, Rembet, dan Cocis berhasil mendapatkan keretanya untuk pergi ke Union Square. Tapi di sisi lain, Swan, Cowboy, Snow, dan juga Ajax mengalami nasib yang malang. Mereka bertemu dengan sebuah geng yang membawa tongkat baseball, tapi bukan Negan. Union Square! Union Square! What about the other? Di sini nih kita akan merasakan keseruan yang sebenarnya. Karena di sini mereka lagi-lagi diburu dan dikejar. Mereka pun terus berlarian hingga sampai ke sebuah taman, yang membuat mereka harus terpisah menjadi 2 kelompok. Ajax yang memang dari tadi muak kalau cuma lari-larian doang, akhirnya memutuskan untuk melawan. Cowboy pun jatuh pingsan akibat serangan tongkat baseball. Di sini nih adegan yang saya tunggu-tunggu. Ajax melawan beberapa orang dari geng baseball hanya sendirian. Emang Ajax tuh sebenarnya kuat, tapi sayang cuma sagapung aja. Tak lama Swan dan Snow pun datang membantu Ajax. Mereka pun berhasil membuat geng baseball kalah seperti tidak ada apa-apanya bagi mereka. Memang keren lah The Warrior, makanya banyak itu yang suka sama ngefans, termasuk saya. Apalagi kalau kalian yang udah main PS2-nya. Setelah berhasil mengalahkan geng baseball, Ajax, Swan, Snow, dan Cowboy pun berjalan untuk pulang. Tapi di tengah-tengah jalan, kita diperlihatkan dengan sosok gadis yang sedang menyendiri duduk di bangku taman. Ajax pun mulai tergoda dengan hal yang berbau-bau gratis. Snow dan Cowboy pun memperingatkan Ajax bahwa ada banyak hal yang gratis pas kita di rumah. Namun emang dasarnya Ajax keras kepala dan sangean, akhirnya Ajax pun memutuskan untuk mencicipi daun kemangi wanita tersebut. Well, Lord, I'm smart enough. And it's there for free. Come on, man. Yeah, there's plenty of women back home. Swan dan yang lainnya memutuskan untuk pergi, meninggalkan Ajax yang mau mencicipi aroma khas daun kemangi. Wally pun sudah memperingatkan bahwa jangan suka main gelap-gelapan, yang akhirnya terkuak fakta bahwa wanita tersebut merupakan antek-antek polisi yang menyamar, dan Ajax pun berhasil ditangkap polisi tanpa adanya perlawanan. Fermin, Rembet, dan Cocis yang dari tadi sudah sampai di Union Square dikejutkan dengan adanya sekumpulan wanita yang siap untuk melakukan pipis enak. Mereka pun larut dalam belayan manja wanita tersebut, kecuali Rembet, karena ia belum sunat. Di saat yang lain pada asik mencium aroma daun kemangi, ternyata Rembet menyadari satu hal yang ganjal, yakni bahwa alasan kenapa mereka semua diburu adalah dikarenakan berita yang mengatakan bahwa mereka yang telah membunuh Cyrus. Dan berkat kecurigaan Rembrandt, mereka pun berhasil selamat dari jebakan wanita kampret tersebut. Walaupun harus gagal untuk mencicipi aroma daun kemangi mereka.
What are you talking about? I don't get it. They think we shot Cyrus. Every gang in the city must be looking for us. Masing-masing dari mereka akhirnya berkumpul di Union Square. Mereka pun datang untuk menghampiri Swan dan Mary yang dari tadi sedang memperhatikan geng sepatu roda yang sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Dengan menyandang titel sebagai ketua, Swan menyusun rencana dan langsung menyuruh para anggota The Warrior untuk melakukan penyerangan. Geng sepatu roda yang memang dari awal mengincar The Warrior akhirnya terpancing dan masuk dalam jebakan The Warrior. Pada saat mereka masuk dan menyadari bahwa The Warrior sedang bersembunyi di dalam kamar mandi, mereka bersiap-siap untuk membuka pintu. Pada saat pintu dibuka, 1, 2, 3. Langsung saja, The Warrior seketika muncul dan membantai mereka dengan diiringi adegan slow motion jadul. Setelah melewati malam yang cukup panjang dan rintangan yang begitu susah kayak Ninja Warrior, akhirnya mereka pun sampai di Coney Island, tempat kampung halaman. Tetapi sesampainya di rumah, lagi-lagi The Warrior harus berjuang cukup keras karena si gondrong kampret dengan kawanannya datang untuk mengganggu The Warrior. Tapi emang bangsat si gondrong. Lihat aja nih pas dia ngeledek. Emang niat gitu. Come out to play. Warriors, come out to play. Dirasa lelah dan capek dengan kelakuan si gondrong, Swan pun meladeni dan berencana untuk langsung menghabisi gondrong jika dia bertindak di luar batas. Setelah menggiring mereka ke pantai, Swan pun mengajak si gondrong biadab untuk melakukan hal jantan, yakni gelut 1 lawan 1. Let's do it. Me and you. One on one? Tapi emang dasarnya si gondrong banci, dia langsung melayangkan pistol ke arah Swan. Beruntungnya, tembakannya meleset. Dengan arahan dari sutradara, Swan pun langsung melemparkan pisaunya yang mengarah ke si gondrong dan tepat melukai tangannya. Mampus! Di saat yang bersamaan, Drift pun hadir di sana dengan membawa banyak pasukan bersenjata. Tapi kedatangan Drift bukan untuk mengincar The Warrior, melainkan Drift sudah mengetahui fakta yang sebenarnya bahwa bukan The Warrior lah yang telah membunuh Cyrus, tapi si gondrong ama antek-anteknya. You still looking for us? We found what we're looking for. You warriors are good. Real good. The best. Gondrong bersama dengan antek-anteknya habis digengbeng oleh geng Drift. Sementara The Warrior hidup aman damai dengan mendirikan taman bermain anak-anak atau Dufan. Tamat. Gila emang film The Warrior nih. Keren gitu. Saya dulu yang pas main PS2-nya tuh yang rental meminjem dari rumah temen, ngerasain gitu bagaimana nonton film The Warrior. Emang The Warrior sih keren parah gitu.
Dan juga saya sama teman saya juga masih baru gitu di YouTube. Jadi saya mau minta maaf ya kalau videonya kurang. Segitu saja alur cerita dari saya. Kalau kalian mau request film, tinggal komen aja di bawah. Oh iya juga jangan lupa follow TikTok kita, namanya DAF Channel. Tulis aja gitu, ketik. Nanti ada video-video cuplikan dari channel ini. Oke, sekian dari saya. Salam orang-orang rancu. Who are the warriors?